Seputar kasus di Polres Lamongan, Jawa Timur. Ketua Umum NGO PMBDS luruskan Rohmah LSM anti korupsi laporkan pihak Koperasi Arto Bahari ke polisi. 11 orang tanda tangan ke kuasa hukum dipalsukan. Kamis 20 Juni 2019, Supriyanto, Ketua Umum NGO PMBDS dan jejak kasus melakukan investigasi atas kinerja oknum LSM melaporkan pihak Koperasi Arto Bahari Bluluk. Dengan kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat telah datang seorang laki-laki atau perempuan bernama Rohmah, tempat tanggal lahir Jombang 1 Agustus 1975, pekerjaan wirausaha, alamat Jalan Kediri nomor 69, RT 6 RW 3, Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, telah menyerahkan satu amplop berwarna coklat yang berisi laporan pengaduan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Laporan pengaduan diterima oleh Kanit SPKTB Polres Lamongan Aibtu Bambang Elvian NRP 730800618. Rohmah melaporkan pihak Koperasi Arto Bahari berdasarkan surat kuasa dari Warmi, Dili Endang, Sudati, dan Ernawati. Tanda tangan dari 11 orang yang tidak merasa tanda tangan atau memberikan kuasa untuk melaporkan pihak Koperasi Arto Bahari Bluluk Lamongan. Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Jatim Anti Korupsi Jombang dan membawa histori ansuran Saudara Warmi, Saudara Dili Endang Sudarti, dan Saudara Ernawati. Rohmah yang berprofesi sebagai LSM JAK Jatim Anti Korupsi diduga tidak teliti telah menerima kuasa untuk melaporkan pihak koperasi yang alat buktinya menggunakan tanda tangan dugaan palsu. 11 orang tersebut antara lain 1. Sarning 41 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 2. Lastri 46 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 3. Kulanis 40 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 4. Pani 50 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 5. Wainah 50 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 6. Sri Monah 45 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 7. Tasri 65 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 8. Hidayah 39 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 9. Suminah 46 tahun warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 10. Uminah warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. 11. Nuryati warga Dusun Kelor, Desa Medalem, Kecamatan Modo, Lamongan. Hasil konfirmasi NGO PMBDS dan jejak kasus Supriyanto, Ketua Umum Non-Government Organization atau NGO, Pendampingan Masyarakat Bersih Damai dan Sejahtera atau PMBDS, dan media jejak kasus 11 orang tersebut membenarkan bahwa dirinya tidak bertanda tangan dan melaporkan pihak Koperasi Arto Bahari. Sebelumnya Saudara Warmi, Saudara Dili Endang Sudarti, dan Saudara Ernawati saat dikonfirmasi juga mengakui 11 orang tersebut tidak tanda tangan, kuasa, dan tidak melaporkan pihak Koperasi Arto Bahari. Secara terpisah NGO PMBDS dan jejak kasus melanjutkan konfirmasi mendatangi rumah Bu Rohmah RT 6 RW 3 Desa Cukir, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Kamis 20 Juni 2019 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Namun tidak membuahkan hasil untuk bertemu dengan Saudara Rohmah. Di tempat Saudara Rohmah hanya bertemu Bu Joko dan mengatakan Bu Rohmah keluar mungkin ke kantor, handphonenya off. Kemudian NGO PMBDS dan jejak kasus mendatangi kantor LSM JAK di mana Saudara Rohmah bernaung bekerja di Jalan Hasim Asari, Desa Parimono, Kecamatan Jombang, Kota. Namun, kantor Saudara Rohmah di Jalan Haji Hasim Asyari nomor 101 Pelandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471 tutup. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian Pak Rahmat mengambil pengacara dari Pak Isnandar ya, dan timnya ya. Pak Isnandar, bagaimana pendapat jenengan terkait dengan kinerja yang akan jenengan persiapkan? Itu butuh penjelasan yang lebih dan butuh bukti yang jelas. Tapi jenengan siap kan ini? Siap segala apapun resiko dan siap untuk meluruskan sesuai dengan permasalahan ini sampai clear. Melalui telepon WhatsApp yang tertera dalam pelaporan Rohmah 0823328400 sekian, konfirmasi hanya sebatas dibaca, tidak ada komentar atau statement apapun. Kamis 20 Juni 2019 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hingga berita perdana diangkat bersambung. Priya Sakti, DKTV Lamongan melaporkan.